Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama orang-orang yang kita cintai. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita. Ini berita dari Jawa Tengah, ya, tentang gerakan pemuda Ka'bah yang tentang eh, ketua gerakan pemuda Ka'bah Jawa Tengah, saudara Muhammad Mustafid itu dipecat oleh P3, ya, oleh P3 Provinsi Jawa Tengah, disebabkan karena disebabkan karena menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, ya. Kita ketahui bersama, P3 merupakan salah satu anggota koalisi, ya, koalisi Indonesia Hebat, yaitu gabungan P3, PAN dan Golkar. Ini yang jelas-jelas tidak dibentuk untuk mendukung Anies Baswedan, melainkan dibentuk menurut para pengamat untuk mempersiapkan atau sebagai skoci atau sebagai perahu kecil dari Ganjar Pranowo, sebagai antisipasi seandainya tidak dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Langsung saja, seperti apa beritanya? Kali ini saya kutip dari solopost.com dengan judul "Dipecat sebagai Ketua GPK Jateng, Mustafid gerakan gara-gara dukung Anies Baswedan." solopost.com Semarang. Muhammad Mustafid mendapat surat pemberhentian atau pemecatan dirinya sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK Jawa Tengah. Ia pun menyebut surat pemberhentian atau pemecatan dirinya itu terbit setelah dirinya memilih untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu disampaikan Mustafid kepada solo.com Senin 26 Desember 2022. Mustafid mengaku sebulan sebelum surat pemberhentian dirinya sebagai Ketua GPK Jateng turun, ia sempat diminta memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres, tapi kami tolak, tegasnya. Dalam salinan surat yang diterima solopost.com, surat keputusan pemberhentian Muhammad Mustafid dari jabatan Ketua PWGPK Jateng masa bakti 2021-2026 ditandatangani PLT Ketua Umum Pimpinan Pusat GPK Imam Fauzan Amir Uskara. Surat keputusan atau SK nomor 024-GPK-W-12-2022 itu ditetapkan di Jakarta pada 22 Desember 2022. Dalam surat itu disebutkan jika Mustafid dianggap melakukan pelanggaran indisipliner dengan menyalahgunakan wewenang untuk mengikuti sebuah kegiatan mengatasnamakan Muktamar Luar Biasa GPK pada 18 Oktober 2022. Atas tindakan sebagaimana dimaksud merupakan sebuah pelanggaran berat baik secara pribadi maupun secara kelembagaan yang dapat memicu pemecah belah organisasi GPK yang harus dipertanggungjawabkan baik secara pribadi maupun kelembagaan, bunyi surat tersebut. Menurut Mustafid, sebelum surat pemberhentian dirinya sebagai Ketua GPK Jawa Tengah turun, Imam Fauzan sempat berkunjung ke Jateng. Dalam kunjungannya, Imam meminta kader GPK Jateng untuk memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres. Meski demikian, hal tersebut tidak disetujui oleh kader GPK Jateng dan memilih mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan ia mengklaim dalam waktu dekat ini GPK Jateng akan menggelar deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres yang dihadiri ribuan kader GPK dan P3 Jateng. Sementara itu, terkait beredarnya surat pemberhentian atau pemecatan dirinya sebagai Ketua GPK Jateng,
Mustafid mengaku hal itu sebagai upaya PLT Ketua GPK Imam Fauzan mencari sensasi atau perhatian. Karena yang menandatangani surat itu Imam Fauzan A. Uskara yang sudah dipecat lebih dulu dari jabatan Ketua GPK Ketua Umum oleh Majelis yang sudah dipecat lebih dulu dari jabatan Ketua Umum oleh Majelis Kehormatan PPGPK. Imam Fauzan juga sudah disomasi tidak percaya Imam Fauzan juga sudah didemosi tidak percaya oleh 15 dari 25 ketua GPK peserta Rapimnas GPK, ungkapnya. Ya. Ini cukup ada berita yang menghebohkan lagi ya dari Sulu ya, dari Jawa Tengah persisnya. Ini terkait dengan pemecatan Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Provinsi Jawa Tengah. Apa itu GPK? Saya bacakan sedikit ya. Gerakan Pemuda Ka'bah atau disingkat GPK adalah organisasi sayap pemuda tertua dari Partai Persatuan Pembangunan. Gerakan tersebut adalah salah satu dari 3 sayap pemuda dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang lainnya adalah Angkatan Muda Ka'bah dan Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Nah, memang dalam sistem itu ya sedikit tentang GPK tadi. Dia berada di bawah organisasi muda ya. Organisasi sayap ya, organisasi sayap khusus yang membinagi para kader-kader muda Partai Persatuan Pembangunan. Dalam hal ini ya, Ketua GPK Jawa Tengah dipecat karena Muhammad Mustafid ya, karena melawan keputusan pimpinan. Kita tahu bersama P3 itu mendukung, belum ada calon sih, tapi kemungkinan ya. Tapi sudah disampaikan tadi dalam berita yang saya bacakan, P3 diarahkan bahkan oleh penguasa disebutkan tadi itu untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 2024. Akan tapi hal tersebut ditolak oleh GPK Jawa Tengah. Mengingat masih menurut GPK Jawa Tengah bahwa kader akar rumput itu memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kalau kita runut ke belakang, beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Oktober ya sekitar bulan antara September Oktober itu para anggota senior dari Partai Persatuan Pembangunan yang dimotori oleh Habil Marati itu dengan jelas mengajak ribuan kadernya untuk mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Gerakan Ka'bah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan itu dideklarasikan di Yogyakarta. Dalam partai di Indonesia itu kita ibaratkan seperti kerajaan. Ya. Ketua umum itu diibaratkan seperti raja. Apa yang dikatakan oleh ketua umum itu harus diikuti oleh bawahan, oleh para DPP yang ada DPP atau DPW yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Ketika keputusan bawahan berbeda dengan pimpinan atau berani menentang keputusan pimpinan, maka pada anggota tersebut biasanya dilakukan pemecatan. Ini juga terjadi di beberapa kasus ya. Kita ketahui bersama Fahri Hamzah, beliau adalah anggota Partai Keadilan Sejahtera, akan tapi
ketika dalam suatu pendapat, ketika dalam suatu kesempatan kebijakan dia berani menentang kebijakan ketua umum, anggaplah kebijakan lembaga partai, maka dia langsung dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera dan sekarang mendirikan Partai Gelora. Ya. Beberapa waktu yang lalu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Kabupaten anggota DPRD tingkat 1 ya Partai Demokrat juga, ketika ada anggota dewan yang berasal dari Partai Demokrat berbeda tindakannya atau keputusannya dengan apa yang diputuskan oleh DPP, ya langsung dia lakukan pemberhentian antar waktu atau PAW dan diganti oleh partai yang lain. Nah, ini sebenarnya yang sempat dikritisi oleh Fachri Hamzah terkait dengan kewenangan mutlak dari ketua umum partai terhadap kebijakan yang ada di internal partai itu sendiri, bahwa ketika bawahan berbeda tindakannya atau keputusannya dengan pimpinan, maka dia bisa serta-merta dipecat dari keanggotaan atau diberikan sanksi yang berat dari pimpinan. Ini juga terjadi pada Pilpres 2019 lalu di dalam kasus Mulan Jameela ya. Sebenarnya Mulan Jameela itu tidak terpilih sebagai anggota DPR RI, dia berada di nomor urut 2. Dikalahkan oleh saya lupa siapa namanya yang nomor 1 itu. Nah, santer isu pada saat itu pihak tim dari Mulan Jameela ini melakukan lobby kepada Ketua Umum Partai Gerindra untuk memecat yang nomor 1 itu. Kemudian naiklah sehingga nomor 1 yang mendapat suara terbanyak ya, anggota Partai Gerindra yang mendapat suara terbanyak dari dapilnya dipecat. Nah, kemudian sementara Mulan Jameela yang nomor 2 itu yang jadi naik, padahal seharusnya yang berhak adalah yang nomor 1. Akan tapi karena nomor 1 itu ya kita tidak tahu bagaimana permainannya di sana, sehingga dipecat sehingga tidak jadi terpilih menjadi anggota DPR RI. Ya, seperti inilah kasus kondisi partai politik yang ada di Indonesia, bagaimana ketua umum itu memiliki suara mutlak terhadap kebijakan yang berlaku bagi anggota kadernya. Dan inilah tentu ini sangat mengkhawatirkan, mengingat itu bisa membungkam idealisme, membungkam pemikiran idealisme dari para kader-kadernya. Kondisi yang dialami oleh Ketua GPK Provinsi Jawa Tengah, it is a warning, sebenarnya adalah peringatan bagi siapapun ya yang berada di luar Partai Nasdem, di luar Partai PKS, di luar Partai Demokrat yang mendukung Anies Baswedan, yang berniat mendukung Anies Baswedan, harus bersiap-siap kehilangan posisinya, harus bersiap-siap mendapatkan sanksi dari partainya. Mengingat bagi lawan politik, Anies Baswedan adalah musuh terbesar pada Pilpres 2024. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.